Alhamdulillah Allah Ta'ala di semalam pembicaraan masalah tentang jenis ganja dan obat bius yang mana menggunakan ganja itu makan ganja itu hukumnya haram dan apa aja daripada obat-obat yang terlarang ya kan. Sabu-sabu itu biasanya termasuk dalam yang memabukkan ya haram hukumnya merusak akal memabukkan. Ganja ya Allah apa aja obat yang terlarang ini namanya macam-macam ya Allah. Demikian juga bius itu itu haram jadi hukumnya aja bius gitu. Nah tentu aja ini namun bukan karena hajat itu kan seperti orang yang punya anak beranak ya Allah yang dioperasi itu kan dibius seluruhnya itu kan karena hajat berarti ada apa-apa dah ya sebenarnya kalau merasakan sakit banyak katanya bius dibius ini dapat guring lalu ya kalau ada sadar bukan karena apa-apa itu berarti ada guring. Kemudian Ibnu Taimiyah yang didukung pula oleh para pengikut mazhabnya berpendapat orang yang berpendapat bahwa ganja itu hal adalah kufur. Jadi apabila ada orang memadahkan ganja itu halal kafir hukumnya ya. Bisa melawan arak sama minum keras lalu dipadahkan halal berarti kafir hukumnya sama jalan ganja ini ya Allah. Membedakan halal kafir hukumnya. Ujar pendapat Ibnu Taimiyah adalah ada yang berpendapat pula bahwa ia tergolong najis seperti minuman keras. Jadi ganja itu najis ujar seperti minuman keras dan itu benar menurut pendapat para pengikut Hanabilah dan sebagian pengikut Syafi'iyah. Nah, jadi ganja itu berarti ada cair bendanya lah. Kira-kira ada cair lah. Nah, ada cair bendanya. Jadi ada madahkan najis berarti ada madahkan suci. Nah, ya kalau mazhab Hambali memadahkan ganja itu haram dan najis. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu ada dua berarti masalah nang najis lawan adanya. Tapi kalau haram dimakan itu ittifaq aja ulama ulama. Ganja itu sama lawan khamar itu ittifaq ulama memadahkan berarti haram. Yang lah memakannya mengkonsumsinya ya itu haram semua mazhab. Dari segi mengkonsumsinya haram. Adapun dari segi bendanya najis atau suci, kalau menurut mazhab Hambali, ujar itu adalah najis. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i ada dua, ada madhakan najis, ada madhakan kada. Nah, karenanya barangnya kada cair Pak. Barangnya ada cair ya. Jadi ada dua pendapat tuh. Ada madhakan najis, ada madhakan suci. Paham lah? Itu menurut mazhab Syafi'i ada dua dari segi najis kadanya ada karena ada cair ada madhakan najis ada madhakan ada madhakan suci. Tapi kalau mazhab Hambali najis. Adapun masalah haramnya semua pendapat mengatakan haram berarti ada juga yang berpendapat bahwa yang bersifat cair najis tetapi yang kering suci. Nah ini pendapat yang kedua ini sudah dipandang adalah ada. Ada juga yang berpendapat bahwa yang bersifat cair najis tetapi yang kering suci. Nah ini ya kan jadi nang cair itu najis, nang kada cair itu suci menurut pendapat. Tapi ya kan? Ya sama ya itu tadi yang dijelaskan tadi berarti nang kering ini berarti kada cair ada madhakan suci ada madhakan najis. Ujar mazhab Syafi'i ada nang cair itu jelas najisnya. Alasan mengapa hal itu baru diperselisihkan oleh para pengikut 4 imam adalah karena pada masa ulama salaf, sahabat dan tabi'in barang-barang tersebut belum ada itu Bang. Memang ganja itu belum ada.
ia baru muncul ketika hadirnya pasukan tentara ke dalam dunia tentara ke dalam dunia Islam. Nah, zaman sahabat, zaman tabiin, adanya tuh khamar, ya kan. Tapi kalau yang masalah ganja yang begini nyarinya banyak sabu-sabu ya kan, macam-macam ngarannya ya kan. Ya narkoba yang ngarannya adalah nah itu munculnya ketika hadirnya pasukan tentara ke dalam dunia Islam. Kayak itu masalah najis sucinya itu beda pendapat, tapi masalah haramnya semuanya berbeda. Al-Mawardi menjelaskan sebuah pendapat bahwa tumbuh-tumbuhan yang berakibat merangsang syaraf maka mewajibkan cambuk kepada pemakainya. Tumbuh-tumbuhan yang berakibat merangsang, jadi tumbuh-tumbuhan dengan memakan tumbuh-tumbuhan itu rasa digerubung-gerubungnya wanita hayalannya benar dalam pemana itu, maka itu mewajibkan dicambuk nang pemakainya unjar. Nah, rasa apakah rasa disuka bahasanya makan itu umpamanya ya umpamanya nang tumbuh-tumbuhan ini ya seperti kalau nang di halaman itu yang ngarannya itu memang beda pendapat. Dekat ngarannya gat. Nah, gat itu berupa daun-daunan ya orang Yaman tuh apabila ada nang makan itu ngarannya pipinya tuh bendol karena mengulum gitu kan, itu yang dikulum ya kan. Itu memang ada pendapat madakan haram, ada yang madakan pada haram itu bang ya kan. Kalau buhan najak nyukur jauh tuh buat orang Yaman nyukur jauh tuh makanya itu kan lacakinya ya kan, rupanya supaya kuat nyupir, supaya kada ngantuk dan sebagainya ya kan. Itu memang itu ada dua pendapat tuh, ada madakan haram, ada madakan kada haram. Jadi ilmu ya jangan banyak bangetnya berupa daun di sana aja kan adanya daun itu, di lain mentau di sini rasa ada kan itu jadi banyak dianunya ya, di rumahnya aja, di rumah di muntung ngarannya yang adanya banyak kayak bengkel ya ngarannya ya di pipinya itu ya kan, itu yang di rumah ya kan, itu yang di rumah itu orang Yaman ya kan, itu namanya nang makai kada karena itu ada madakan bulan kada itu bangsa gat itu namanya wajar bahasanya. Nah orang macam bedu itu nya apalagi nang supir makai itu adalah kayak rokok aja kan ada khilaf juga ada madakan haram, ada madakan makruh rokok ya kan. Masalah rokok itu kan ada madakan haram, madakan makruh itu tuh rokok. Ini beda pendapat dia ya bagi ulama ada madakan haram, madakan makruh. Kemudian sementara ulama lain mengatakan bahwa orang yang menggunakannya hanya perlu ditegur, seperti obat bius. Nah, ini khilaf ada khilaf lah itu tadi, ada madakan dicambuk hujat. Nah, dicambuk itu berarti pendapat madakan kada boleh, ada yang kada dicambuk cuma ditagur aja. Ditagur aja karena masalah dihukum ada cuma ditagur aja. Berarti menang kita ambil daripada ditagur, berarti kan ada masalah madakan kada boleh, berarti ditagur menang memakainya, ditagur aja ya. Berarti ini kada madakan kada boleh, tapi kalau yang dicampur itu berarti madakan yang kada boleh tumbuh-tumbuhan. Itu ya dapat makai itu rasa apa kamu ya telah. Nah, ya. Seperti obat bius itu dia obat bius dia. Nah, obat bius ini ada madakan dicampur makanya, ada madakan cuma ditabur. Tapi kalau karena perlu, karena maslahat ya kan, atau karena darurat begini, mendarurat maslahat nah kada apa-apa, mendarurat begini nang obat bius ya seperti orang nang supaya nang dioperasi dari ya supaya
apa? Karena merasa sakit, paksa dibius ya oleh karena berbius karena ada sadar lagi, ada merasa apa-apa, ada keuntungannya, ya kan? Tak ada selesai jangan merasa apa-apa. Dan itu kan karena perlu maslahat, karena hajat itu jadi boleh jadi berarti dah. Kita mohon kepada Allah kiranya menjauhkan diri kita dari barang-barang yang memabukkan dan menjaga kita dari hal-hal yang dilarang. Amin. Kemudian